Halo teman-teman, selamat datang di channel Pahlavi Reza. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya akan seru sekali. Dan inilah untuk alur cerita filmnya. Cerita ini berawal dari seorang nenek bernama Oh Balson. Ia adalah janda tua berusia 74 tahun yang tinggal bersama keluarga putranya. Putranya itu bernama Hyun Chul, adalah seorang dosen di salah satu universitas. Dulunya, Mansul ini menjalani kehidupan dengan sangat sulit. Setelah kehilangan suaminya di usia muda, ia berjuang sendirian, membesarkan anak, dan menghidupi putranya sambil bekerja. Itu artinya putranya bisa seperti sekarang ini, tak lain jasa sang ibu. Dan di usia tuanya saat ini, Mansun sangat keras kepala, tidak tahu malu dan suka seenaknya ngatur-ngatur. Seperti orang berumur lainnya, dia juga cerewet. Semua gerak-gerik sang menantu di rumah selalu dikomentarinya. Menantu yang juga istri Yuncul pun bernama Paiche. Sampai-sampai si Aicha ini mengalami depresi dan harus diterapi dengan obat. Dan Aicha baru bisa merasa tenang ketika Mansun pergi bekerja. Mansun kerja di sebuah kafe bareng teman masa kecilnya yang bernama Tuan Pat, di mana kafe ini sering dikunjungi oleh seorang wanita tua genit bernama Okja. Mansun dan Okja tidak pernah akur. Setiap kali bertemu keduanya pasti saling ejek. Hari ini Okja datang menemui Tuan Pat. Mansun yang muak dengan kegatelan nenek tua itu langsung memberinya pelajaran. Keduanya juga dipisahkan oleh Tuan Park. Lalu wajah Tuan Park malah kena pukul hingga hidungnya terluka. Begitu Tuan Park sudah berada di rumah, putrinya Nayong menasihatinya karena ayahnya itu selalu jadi sasaran saat membela nenek Mansun. Tidak lama kemudian Mansun muncul di depan rumah Tuan Park dengan membawakannya sekantong buah persik. Setelah itu dia pun diantar pulang oleh Tuan Park dengan motor skuternya. Keesokan harinya saat Mansun memarahi ayahnya karena salah memasak, cucu laki-lakinya bernama Jian mencoba menyelinap untuk pergi ke audisi musik. Cucu Mansun yang satu ini memang suka sekali ngeband, tapi ibunya tidak mendukung dan selalu mengingatkan putranya untuk serius belajar di sekolah. Berbeda dengan sang ibu, justru neneknya sangat mendukung hobi tersebut. Mansun bahkan memberinya sebuah uang agar dia bisa mengikuti audisi dan mengejar mimpinya. Dan ayah Jawa mencoba memberitahu Mansun agar membiarkan dirinya saja yang mengurus pendidikan anak-anaknya. Seolah ayahnya ini menugaskan agar ibu mertuanya tidak usah mencampuri urusan keluarganya. Tapi Mansun tidak setuju karena ia merasa dalam hal mendidik anak, dirinya jauh lebih berpengalaman ketimbang sang menantu. Hal ini mengakibatkan ayah Ja makin stres hingga dia jatuh sakit sampai harus dirawat di rumah sakit. Dokter yang menanganinya bilang bahwa istrinya perlu beristirahat di lingkungan yang bebas stres. Ketika mereka kembali ke rumah, dia diskusikan kayak ide bersama kedua anaknya agar sang nenek dikirim ke panti jompo. Anak perempuannya yang bernama Hana setuju, tapi dia tidak sependapat. Ternyata Mansun mendengar diskusi ini, dia jadi baper dan merasa bahwa anaknya sama sekali tidak memikirkan perasaan ibunya yang tersakiti karena keputusannya. Suasana hatinya menjadi hancur. Ditambah lagi keesokan harinya saat di tempat kerja, Mansun didatangi oleh seorang wanita tua yang
yang menyimpan dendam kepadanya karena dulu Mansun pernah mencuri resep rahasia restoran keluarganya dan membuka usaha sendiri di kota yang sama. Hal yang dilakukan Mansun ini membuat restoran si wanita tua ini bangkrut. Mansun yang saat ini tidak mau menghadapi masalah lainnya, kemudian memilih meninggalkan kafe. Tapi wanita tua itu tidak membiarkannya pergi begitu saja, dan Mansun pun dihajar karena selama bertahun-tahun dia telah mencarinya. Tanpa membela diri, Mansun pun mengakui dengan linangan air matanya bahwa dulunya dia memang mencuri resep tersebut, namun hal itu dia lakukan demi menghidupi anaknya yang masih kecil yang tidak memiliki seorang ayah. Akhirnya segala beban yang dirasakannya ditumpahkannya hari ini. Di malam hari sepulang dari kafe, Mansun memutuskan untuk berdiam di sebuah halte bus dan air matanya masih membasahi wajahnya sebab dia masih mengingat peristiwa di tempat kerjanya tadi. Dan dia merasa sangat sedih dikarenakan dirinya melakukan cara apapun untuk bisa menghidupi anaknya, tetapi saat ini si anak malah balik mengabaikannya. Di situ Mansun berpikir mungkin semua orang tidak menyukainya serta tidak membutuhkannya. Dan pada momen itu, Mansun tanpa sengaja melihat studio foto di seberang jalan. Mansun pun memutuskan untuk mendatanginya dan berhenti sesaat untuk memandangi potret tersebut yang terpajang di etalase sebelum akhirnya dia masuk ke dalam studio. Dia kemudian menyewa jasa foto sembari merias mukanya secantik mungkin sebab nantinya foto itu akan dia pakai sebagai potret pemakaman kala nanti dia mati. Namun si fotografer berjanji akan membuatnya tampak 50 tahun lebih muda. Suara jepretan kamera dan cahaya menandakan Mansun baru saja selesai dipotret. Namun hal yang aneh telah terjadi di dirinya, dan ketika dia pulang naik bus, di dalam bus ada yang menggoda dirinya. Mansun sangat bingung dan masih belum sadar bahwa fisiknya kini telah berubah. Hingga saat dia melihat bayangannya di kaca, barulah dia sadar jika dirinya kembali muda seperti gadis berusia 20 tahun. Mansun yang panik lalu menuju ke apotek untuk membeli pil penenang. Dirinya merasa hampir gila setelah tahu hal aneh telah terjadi kepada tubuhnya. Setelah itu dia balik lagi ke lokasi studio foto tadi. Namun studio foto itu telah berubah menjadi rumah makan. Mansun pun sangat yakin di sini tempat dia melakukan pemotretan tadi. Tetapi wanita pemilik rumah makan menegaskan jika tak ada studio foto di daerah sini karena dirinya sudah membuka rumah makan setelah 10 tahun. Mansun kemudian menyerah. Dia tidak berani pulang ke rumah karena dengan penampilannya saat ini sudah pasti anak cucunya tak dapat mengenalinya. Akhirnya dia tidur di panti jompo. Di sana dia mengalami mimpi buruk di mana anak menantu dan kedua cucunya tertawa bahagia ketika mengira dirinya sudah mati. Setelah bangun, dia pun memutuskan untuk menikmati kesempatan kedua yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia terlihat bahagia bisa kembali ke usia muda dan melakukan segala hal yang belum dia lakukan dulu. Dari berbelanja baju di mall, merubah gaya rambutnya, membeli sepatu yang kemarin-kemarin hanya bisa dilihatnya, dan yang terakhir mencari rumah kos. Ia menyewa kamar kos milik teman dekatnya, yaitu Tuan Park. Mansun menyamar serta mengubah identitasnya menjadi Dory. Setelah mendapat tempat tinggal di malam hari, Dory melewati rumah putranya dan meninggalkan catatan di pagar besi rumah agar mereka tahu kalau sang nenek baik-baik saja.
Pada keesokan hari, Dory pun berkunjung ke kafe tempat ia bekerja dulu. Di situ Dory mempersembahkan satu lagu di mana penampilannya sukses memukau seluruh pengunjung kafe. Penampilan Dory barusan ternyata dilihat oleh cucunya Jian yang kebetulan datang untuk menanyakan kabar sang nenek kepada Tuan Park. Setelah lagu selesai, Malsun segera berlari karena khawatir kalau cucunya akan mengenalinya. Di malam hari ketika dia mengunjungi rumah Tuan Park, dia melihat Dory di kosannya. Dia pun mengajaknya pergi minum di luar. Malsun pun curiga kalau si cucu sudah naksir dengannya, tapi ternyata dia menawarkan dirinya sebagai vokalis di bandnya. Dia menceritakan bahwa kemarin bandnya menjadi peserta paling buruk di audisi yang mereka ikuti. Karena tidak tega dengan sang cucu, Dory pun menerima permintaannya. Keesokan harinya, Dory pun bertemu dengan teman-teman di tempat tersebut. Melihat penampilan serta musik metal yang mereka mainkan, Dory cuma bisa menganga. Dory bilang bahwa musik mereka terdengar mengganggu telinga. Ia pun menyarankan untuk menggunakan nada ceria pada setiap lagu yang dinyanyikannya. Meski awalnya mereka tidak terlalu menyukai ide itu, tapi setelah Dory mengedipkan mata dan melayangkan ciuman dengan tangannya, akhirnya band metal ini merubah aliran musiknya. Dari situ Dory, Jia, dan juga beserta dua sahabatnya mulai bermain musik di jalanan. Dan orang-orang yang melihat pertunjukan band ini banyak yang suka sehingga dia berhasil mengumpulkan banyak uang dan makan malam bersama. Beberapa hari kemudian, berawal dari pertunjukan di jalanan itu, Jia dan juga bandnya kini diundang untuk mengisi acara di sebuah bar. Dan semenjak kemunculan Dory, Jia dan juga sahabat-sahabatnya merubah image menjadi ceria dan lebih fresh. Di sana penampilan mereka juga sukses berkat Dory yang punya suara emas. Suatu malam saat Dory pulang dari manggung, entah mengapa dia merasa ada yang membuntutinya. Dory kemudian mempercepat langkahnya dan berhasil menangkap basah pria penguntit tersebut. Penguntit itu berniat mengajak kenalan, tapi sayangnya secara tidak sengaja dia malah menarik pakaian Dory hingga membuatnya panik. Dory yang mengira kalau dia adalah pria jahat kemudian memanggil polisi yang kebetulan lewat. Akibat salah paham yang terjadi antara dirinya dan Dory, polisi pun kemudian membawa si pria tersebut. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Dory beserta dia dan juga band mengikuti sebuah audisi musik. Di sana dirinya bertemu lagi dengan pria yang sebelumnya ia laporkan ke polisi. Ternyata pria itu adalah seorang produser musik bernama Sungwoo, dan tujuannya kemarin adalah ingin menawarkan kerjasama kontrak dengan Dory beserta bandnya. Mendengar tawaran tersebut, Dory dan yang lain senang dan menyetujui kontrak yang diberikan Sungwoo. Sementara itu, pencarian terhadap Malsun terus dilakukan. Yunjul dan Tuan Park berada di kantor polisi sedang menyaksikan beberapa rekaman CCTV. Dari kamera keamanan menunjukkan kalau ada seorang wanita yang selalu menggunakan kartu debit Malsun di ATM, tapi sayangnya wajahnya tidak bisa dilihat karena tertutup payung ungu. Hal ini membuat polisi mengambil kesimpulan kalau Malsun bukan melarikan diri melainkan diculik. Tuan Park yang sepertinya tidak asing dengan payung tersebut memilih untuk tidak mengatakan apapun. Park mulai mencurigai Dory. Saat Dory pergi, Park segera memeriksa kamar kosnya, termasuk laci lemarinya. Semua benda yang ditemukannya membuatnya terkejut setengah mati. Dari sebuah baju sang
hingga gigi palsu semuanya adalah milik Mansun. Dan ketika Dory sudah kembali, Tuan Park langsung menyelinap dari belakang untuk meringkusnya. Tapi upayanya gagal karena Dory lebih cepat menyerangnya. Namun saat Dory tersenyum kepadanya, Park familiar dengan senyuman itu. Dia merasa kalau senyuman Dory sama persis dengan senyuman Mansun saat masih muda dulu. Akhirnya dari situ dia menyadari kalau wanita di depannya adalah Mansun, dan Dory juga mengakuinya serta menceritakan kejadian yang dialaminya hingga membuat dirinya kembali muda. Setelah mengetahui kalau Dory adalah satu orang yang sama, Tuan Park mengundang Yunchul dan ayahnya untuk datang ke rumahnya dan memberitahu keduanya kalau dia bertemu dengan ibu mereka. Tuan Park menjelaskan kalau Mansun saat ini baik-baik saja dan sedang menjalani hidup yang selalu diinginkannya. Keesokan paginya, Park menjemput Dory di halte bus. Hari ini Dory akan tampil di sebuah acara konser bersama bandnya dan Park akan mengantarkannya. Dan di situ dia berusaha keren dalam hal berpakaian, berharap penampilan ala anak mudanya ini membuat usianya terlihat sama dengan Dory. Mereka tiba di lokasi yang mana konser Dory bersama gengnya itu nantinya akan diliput oleh stasiun TV. Di atas panggung, penampilan Dory untuk pertama kalinya di layar kaca itu mampu menyihir beribu pasang mata yang hadir serta membuat pemirsa di rumah terpesona. Dory menyanyikan lagu yang dibawakannya sambil mengenang akan masa lalunya. Dia teringat pada sosok suaminya yang meninggal saat dirinya hamil tua. Saat dirinya harus menabur abu suaminya seorang diri, membesarkan Yunchul dan bekerja keras membanting tulang demi menghidupi dirinya dan juga anaknya. Setiap hari Dory tidak pernah menyerah dan terus berusaha agar anaknya menjadi orang yang sukses. Tepuk tangan dari penonton mengakhiri lamunannya dan membuatnya menjadi takjub. Dirinya tidak pernah menyangka respon penonton di luar ekspektasinya. Impiannya untuk menjadi penyanyi akhirnya bisa terwujud. Beberapa hari kemudian, produser TV mengajak Dory dan juga yang lainnya berlibur ke kolam renang. Park juga ikut bersama mereka. Saat akan bermain di kolam di sini, Tuan Park terlihat ketakutan dan terus berpegangan kepada Dory. Begitu ombak datang dengan kerasnya menghantam tubuh mereka, Park dan juga Dory terpisah. Park terseret dan terdampar di pinggir kolam, sedangkan Dory sedikit lebih beruntung karena diselamatkan oleh Sungwoo. Dory mulai jatuh hati kepadanya, namun suatu kejadian aneh membuat Dory terpaksa meninggalkan Sungwoo. Salah satu kakinya berdarah dan anehnya area tempat luka mendadak berkerut, layaknya kerutan nenek-nenek. Pada malam harinya, Dory meminta bantuan Park untuk mengecek keanehan tersebut. Tuan Park mencoba menusuk salah satu bagian tubuh Dory menggunakan jarum, dan lagi-lagi bagian yang mengeluarkan darah mendadak mengkerut. Mereka pun menyadari kalau Dory berdarah, maka kulitnya akan kembali menua. Besoknya di malam hari, Dory datang ke rumah Sungwoo. Mereka menghabiskan malam dengan obrolan panjang yang menyenangkan, ditemani segelas anggur. Karena kebanyakan minum, Sungwoo kemudian tertidur. Di sampingnya, Dory yang masih terjaga mengambilkan selimut untuk menyelimuti tubuh Sungwoo dan menyanyikan lagu pengantar tidur untuknya, lagu yang biasa dinyanyikan untuk Yunchul saat Yunchul masih kecil. Dan keesokan harinya mereka meriliskan single pertama mereka, tapi Sungwoo menyadari bahwa tempo lagu ini terlalu lambat dan tidak sesuai dengan karakter vokal Dory. Hal ini membuat
Jia tersinggung terlebih perkataan itu berasal dari Sungwoo, pria yang terlihat menyukai Dory dan gadis yang ternyata disukainya juga. Jia kemudian pergi meninggalkan studio rekaman dalam keadaan emosi. Dory menyusulnya dan membujuknya agar Jia mengerti bahwa Sunwoo hanya menginginkan yang terbaik untuk bandnya. Dia yang tahu kalau Dory semalam nginap di rumah Sunwoo makin kesal. Dia menuduhnya sudah tidur dengan Sunwoo. Namun Dory berbalik marah dan memukuli Jian. Tapi kemudian dia mengajak cucu kesayangannya itu untuk makan bersama dan hubungan mereka kembali baik-baik saja. Setelah beberapa waktu tidak bertemu, Dory menemui Park untuk menceritakan kegelisahannya. Dan Park langsung menebak kalau Dory sedang jatuh cinta. Dan Dory menjawab iya, ini pertama kalinya dia kepincut dengan pria lain setelah sekian lama ia tidak pernah merasakannya. Dari hari ke hari hubungan Dory dan Sungwoo semakin dekat dan dia menunjukkan ketertarikannya kepada Dory dan tak segan-segan mengajaknya jalan. Sungwoo merasakan sosok keibuan pada Dory dan itu mengingatkannya kepada sang ibu yang telah tiada. Malamnya Sungwoo mengatakan dia akan mengantarkan ke rumah sakit. Seakan akan berpisah, Sungwoo meletakkan jepit rambut di rambut Dory dan mencium kening Dory. Tujuan dia ke rumah sakit adalah untuk menjenguknya yang kabarnya sedang dirawat akibat stroke. Begitu Dory tiba, sayangnya semua sudah terlambat. Okja telah meninggal dunia dan tak kenapa Dory merasakan kesedihan yang mendalam melihat wanita tua yang selalu bertengkar dengannya itu sudah meninggal. Beberapa hari kemudian Dory beserta bandnya kembali diundang stasiun TV untuk tampil di acara festival musim semi tahunan yang terkenal di Korea. Di hari konser besar itu, dia belum terlihat karena terjebak macetnya lalu lintas. Sementara persiapan telah dilakukan secara matang dan para penonton telah berkumpul dan bintang tamu telah bersiap di belakang panggung. Demi tidak ingin datang terlambat, dia segera turun dari taksi dan menyewa sepeda umum. Ia berusaha mengayuh sepedanya secepat mungkin dengan mengambil resiko melawan arus kendaraan. Atas kecerobohannya ini, dia pun menerima ganjarannya. Truk yang melintas pun nabraknya dan mengalami koma. Para kru terutama Sungwoo mulai panik ketika mendapat kabar jika dia mengalami kecelakaan lalu lintas. Sungwoo selaku prosedur membatalkan penampilan mereka agar bisa secepatnya melihat kondisi Jia di rumah sakit dan namun Dory menolak. Dia berpikir bahwa hal yang seharusnya dilakukan adalah tetap melanjutkan konser dan membawakan lagu penciptaannya, dan ini adalah impian dari cucunya agar lagunya ini bisa didengar banyak orang, dan dengan tidak tampil justru akan membuat cucunya kecewa. Anggota yang lainnya pun setuju dan mereka berusaha untuk memberikan penampilan terbaik agar lagu ciptaan yang mereka bawakan bisa disukai banyak orang. Di atas panggung berakhir dengan tepuk tangan meriah. Begitu konser selesai, Dory bergegas ke rumah sakit dan tiba tepat di waktunya. Karena kehilangan banyak darah saat kecelakaan yang dialaminya, Jia kini membutuhkan donor darah, dan sedangkan persediaan di rumah sakit habis, ternyata golongan darah Jia sama seperti neneknya. Karena kasih sayangnya terhadap sang cucu sedemikian lebih besarnya sehingga dengan cepat Dory mengajukan diri sebagai pendonor transfusi darah. Hal ini mengkhawatirkan Park. Dia segera menarik Dory menjauh dari keluarganya untuk mengingatkannya jika darahnya diambil, maka Dory akan langsung kembali menua
Dengan begitu dia akan kehilangan segalanya, kesempatan untuk mewujudkan mimpinya, serta kebahagiaannya bisa jatuh cinta lagi. Namun Dori tetap bersikuku untuk melakukannya, karena nyawa cucunya lebih penting. Dan saat Dori ke lorong utama untuk bersiap melakukan donor, dia bertemu Yongchul putranya yang sedari tadi mendengarkan percakapan mereka. Yun merakus sebenarnya telah mengaku kalau dia itu tahu kalau Dori itu adalah sang ibu. Karena Park sudah menceritakan semuanya kepadanya, Yongchul memastikan putranya akan selamat. Yun minta ibunya jangan berkorban lagi untuk cucunya, setelah dulu sang ibu selalu berkorban untuk anaknya. Hyun juga memohon agar ibunya mencari kebahagiaannya sendiri. Ia lalu berharap sang ibu bisa menikah dengan pria yang tidak akan mati muda, serta akan melahirkan anak yang tentunya berbakti. Dan sekali lagi Dori menolak dan mengatakan tidak apa-apa kembali menjadi tua asalkan bisa bersama keluarga yang sangat dia cintai. Mereka berdua pun menangis dan saling memeluk satu sama lain. Setahun kemudian Jia dan sahabatnya kembali tampil di atas panggung. Mereka memang kehilangan sosok vokalis cantik, namun mereka menemukan pengganti yang sama hebatnya dengan Dori. Dia adalah Hane, kakak perempuan Jia. Orang tua mereka beserta nenek Mansun datang menyaksikan untuk memberikan semangat. Kini hubungan Mansun dan ayah Jia terlihat lebih baik. Setelah konser selesai, saat berjalan meninggalkan gedung dari kejauhan, Mansun melihat sosok pria yang dirindukannya. Pria yang membuatnya merasakan jatuh cinta sekali lagi. Dan Mansun cuma bisa tersenyum bahagia, namun dia memutuskan untuk tidak mendekatinya. Sementara itu di sebuah jalan, Tuan Park berhenti sesaat ketika melewati sebuah studio foto yang menarik perhatiannya. Selesai difoto, dia pergi ke halte bus untuk menjemput Mansun. Ketika Park melepas hewannya, wajah muda dan tampan membuat remaja sekitar halte terpesona. Namun begitu, hati Park muda ini hanya untuk si nenek tua Mansun. Dan alur cerita filmnya pun selesai. Untuk teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe.